Kami berlepas diri dari kaum yang melempari para aparat dengan batu dan panahan. Dengan itu seraya mereka bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mana yang mereka sanjung dengan salawat mereka? Orang-orang mati di antara mereka, mereka sebut dan mereka syiarkan dengan nama mati syahid. Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan katanya adalah jihad fisabilillah. Sungguh para aparat yang berjihad menghalau kalian yang hendak membuat pintu kerusakan dan fitnah pada umat. Aparat yang berjihad, bukan mereka. Adapun yang mati di antara mereka sebagaimana Rasul katakan, man mata walaysa ala unuqihi bai'ah. Di sabda lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang membangkang kepada penguasa kalaupun hanya sejengkal, summa mat, kemudian dia mati dalam keadaan itu, mata mitah jahiliyah, dia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Syahid apa yang mereka maksudkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواتي رحمكم الله. Di antara bentuk-bentuk kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para manusia adalah dua nikmat yang sangat mendasar, yang dimana tanpa kehadiran dua nikmat ini sungguh nikmat-nikmat yang lain tak ada artinya dan tak bisa dinikmati oleh manusia. Dua nikmat tersebut adalah dua nikmat yang seringkali para kaum muslimin lupa untuk mensyukurinya. Dari situ mereka tidak menjaganya dan melestarikannya. Nikmat yang sangat mendasar ini adalah nikmat keimanan atau ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga nikmat keamanan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan para kaum muslimin di generasi awal, para sahabat radhiyallahu anhum, dan peringatan atas mereka tentunya juga adalah peringatan atas kita para kaum muslimin yang datang setelahnya. Allah ingatkan kita semua
akan nikmat tersebut di dalam firman-Nya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah ingatkan, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'a, ketika kalian saling bermusuhan satu sama lain. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala persatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan itu, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian menjadi bersaudara satu sama lain. Yani bangsa Arab adalah bangsa yang menghabiskan umurnya di dalam perang antar kabilah yang tak henti-henti. Rantai peperangan terus terjadi antar kabilah-kabilah yang ada pada bangsa tersebut. Sehingga Arab tidaklah dipersatukan oleh seorang raja. Kita mengenal Raja Persia dengan nama Kisra. Kita mengenal raja-raja Romawi dengan nama Kaisar. Kita mendengar juga raja-raja Afrika dengan nama Najasyi. Tapi tidak ada raja pada bangsa Arab. Dikarenakan setiap suku memiliki pemerintahan dan peraturan sendiri. Dan setiap suku dan kabilah yang ada saling memerangi satu sama lain dengan seremeh-remehnya sebab. Sehingga tidaklah ada ketenangan, keamanan di dalam hati para kaum yang hidup pada masa itu. Seseorang begitu resah ketika anggota keluarganya keluar dari kampungnya. Begitu khawatir mereka bertemu di jalanan dengan musuh yang selama ini berperang dengannya. Senantiasa berada dalam keadaan teror dikarenakan fitnah dan perseteruan peperangan yang terus berkelanjutan. Civil war, perang saudara yang tak henti, terus berjalan di antara mereka. Allah ingatkan nikmat itu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'a, ketika kalian saling bermusuhan satu sama lain. Fa'allaf baina qulubikum. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala persatukan di antara hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala bersaudara satu sama lain. Saling mencintai satu sama lain. Kemudian Allah ingatkan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan ingatlah ketika kalian berada di ujung bibir jurang neraka. Yani ingatlah ketika kalian lahir dan besar di dalam kesyirikan. Andai saja ajal menghampiri kalian di masa itu, maka keabadian di neraka atas kalian. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan kalian berada di ujung bibir jurang neraka. Fa'anqadhakum minha. Kemudian Allah selamatkan kalian darinya dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disentuhnya hati kalian dengan hidayah. Dua nikmat besar yang seringkali kita lupa untuk mensyukuri, apalah lagi menjaga serta melestarikannya. Ikhwani rahimakumullah. Nikmat keamanan adalah nikmat yang sangat mendasar, yang dengannya maqasid syariah, yakni tujuan pembentukan syariah, dapat terpenuhi. Terdapat 5 maqasid syariah, yakni setiap undang-undang yang diatur di dalam syariat oleh setiap ayat dan setiap hadis, semuanya demi memenuhi 5 tujuan ini. Hifdzuddin, menjaga agama, syiarnya, praktiknya. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Hifdzul aqal, menjaga akal manusia. Hifdzul mal, menjaga harta manusia. Hifdzul ird wan nasal, menjaga nama baik dan keturunan. Semua aturan agama yang diatur oleh syariat Islam demi menjaga 5 nilai ini pada manusia. Dan 5 nilai ini tidak dapat terrealisasikan
di dalam sebuah negeri yang berkecamuk padanya perang saudara, di mana setiap kelompok yang ada memusuhi kelompok yang lain, merampas harta, kehormatan, wanita milik kelompok yang lain, menghalalkan darah kelompok yang lain, menjarah, membunuh orang-orang yang bukan dari kelompok mereka. Ikhwani rahimakumullah. Apabila kita melihat sejarah fitnah dalam artian kejadian besar, yang dimana kejadian tersebut di luar kuasa manusia, yang dengan itu banyak terjadi pembunuhan, penjarahan. Fitnah dalam artian keamanan yang hilang, sehingga teror yang merata di antara hati para masyarakat yang hidup padanya. Fitnah yang sebagaimana Hudzaifah radhiyallahu anhu katakan di masa tersebut, takun fitnah ta'aruj fiha uqulur rijal, akan terjadi fitnah-fitnah yang dimana akal-akal sehat para manusia akan hilang pada masa itu, dikarenakan buramnya membaca situasi yang ada. Mal khamru sirfan bi adhaba bi uqulir rijal, tidaklah minuman keras lebih efektif menghilangkan akal manusia daripada fitnah yang terjadi. Apabila kita melihat sejarah fitnah di dalam umat Islam, fitnah pertama muncul sejak mulai terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa pemerintahan Utsman bin Affan Amirul Mukminin Dzunurain radhiyallahu anhu. Munafik dan zindiq Abdullah ibnu Saba, Abul Fitan pada masanya, bergerak dengan gerakan Sabaiyah. Ia bergerak di negeri-negeri kaum muslimin. Dengan teamworknya, ia berpesan kepada tim kerjanya, adhiru linnas al-khuluq al-hasan, tampakkan kepada para manusia akhlak yang manis, tastajlib biha quluban nas, dengan itu kalian mudah meraih hati manusia. Wa adhiru lahumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wa ta'anu fi umara'ihim, tampakkanlah pada para manusia praktek amar ma'ruf nahi munkar, yang dengan itu kalian senantiasa mencela-cela dan memaki-maki penguasa yang ada pada mereka. Demikianlah amar ma'ruf nahi munkar. Sejak zaman fitnah awal ditunggangi nilai tersebut. Amar ma'ruf nahi munkar menjadi sebuah nilai yang dengan itu seorang hamba, seorang muslim mencela-cela dan memaki-maki, menyebutkan keburukan, menggunjing dan memfitnah para penguasa yang ada, semua itu dengan jargon amar ma'ruf nahi munkar. Tidakkah kita lihat sejarah berulang? Kemudian dengan gerakannya dan isu-isu serta kabar-kabar dusta yang disebarkan di antara para kaum muslimin tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terprovokasilah kaum muslimin. Semakin dipupuk dan terbentuklah kebencian mereka kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikatakan Utsman seorang yang mengutamakan keluarga-keluarganya dan membagi harta kekayaan hanya kepada keluarganya. Utsman adalah seseorang yang membagi jabatan-jabatan yang ada hanya kepada keluarga-keluarganya. Utsman radhiyallahu anhu menghilangkan mushaf Al-Quran dan menjadikannya hanya satu mushaf. Lihat, prestasi yang dibuat di dalam berita yang seolah-olah hal tersebut menjadi aib atasnya. Utsman terus demikian, dipupuk kebencian masyarakat kepada Utsman bin Affan. Sehingga mereka pun bersepakat pada suatu hari untuk bergerak dari negeri-negeri kaum muslimin yang jauh dari pusat Islam di Madinah. Mereka bergerak dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah, dan negeri-negeri lain. Semua bergerak dalam jumlah yang sangat besar untuk mendemo Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Itulah demonstrasi pertama
di dalam sejarah Islam yang disunnahkan oleh Yahudi zindiq khabith Abdullah bin Sabah. Mereka mengepung rumah Utsman, menuntut Utsman, memaksakan kehendaknya atas Utsman. Utsman pun radhiyallahu anhu bersabar menghadapi mereka. Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Umar dan para sahabat lain telah berkata, "Uqtuluhum ya Amirul Mukminin." Perangi mereka wahai Amirul Mukminin. Fa inna laka qitalahum. Sesungguhnya kau memiliki hak untuk memerangi mereka. Namun Utsman memilih cara lain. Utsman berkata, "Bal na'fu wa nasfah." Justru kita maafkan, kita berdamai, wa nubayyin, dan kita jelaskan. Akhirnya dikumpulkannya para demonstran, dikatakan, "Madza tanqimuna alai?" Apa yang kalian keluhkan atasku? Dan tidaklah mereka membawakan satu keluhan mereka, kecuali pasti langsung diklarifikasi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga tenanglah mereka dan dapat dijinakkan. Kemudian kembalilah mereka ke negeri mereka masing-masing. Telah selesai demo tersebut. Namun hati-hati para kaum munafikin yang tak meridhai stabilitas dan keamanan dan ketentraman para kaum muslimin tidak berhenti sampai di situ. Mereka membuat makar, membuat fitnah kembali atas nama Utsman radhiyallahu anhu. Seolah-olah Utsman memerintahkan agar para wali-wali di negeri-negeri tempat mereka berasal menangkapi mereka dan membunuhi mereka atas perintah Utsman bin Affan. Disebarkan kembali fitnah ini melalui surat palsu yang dicap palsu dengan cap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para kaum muslimin yang sudah mulai tenang kembali terbakar amarahnya dan kembali mereka ke Madinah mengepung rumah Utsman. Hari tersebut dikenal sebagai Yaumuddar, hari di mana dikepungnya Amirul Mukminin Dzunurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian para kaum munafikin pun menggeser arah demonstrasi mereka. Yang dimana kedatangan awal mereka, sebagaimana setiap demonstrasi, kedatangan awal mereka hanyalah menuntut kebijakan-kebijakan penguasa. Namun digeser arah demonstrasi tersebut menjadi tuntutan bagi Utsman bin Affan untuk melepaskan jabatannya. Dan terus digeser arah demonstrasi tersebut sehingga titik menghalalkan darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terjadilah yang terjadi, pembantaian atas Amirul Mukminin Dzunurain, atas seorang makhluk yang bahkan para malaikat malu darinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituduhkan keburukan dan kemungkaran atasnya dengan nama agama, dengan nama kesolehan, dengan nama keadilan, dibantainya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perumpamaan mereka yang melakukan kerusakan sebagaimana mereka yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam firman-Nya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, qalu, maka mereka berkata, innama nahnu muslihun, justru kami yang berbuat reformasi, kami yang membuat perbaikan. Allah pun mendustakan pengakuan mereka dan mengingkarinya dengan ayat selanjutnya. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu yang berbuat kerusakan, namun mereka tak menyadarinya. Al-Baqarah surat kedua ayat 12. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah perusak. Walakin la yash'urun, namun mereka tak menyadarinya. Ikhwati rahimakumullah. Setelah kita melihat singkat sejarah fitnah yang terjadi, ketahuilah bahwa Allah janjikan senantiasa sejarah berulang. Dari situ Allah Subhanahu wa taala banyak bawakan kisah-kisah kaum terdahulu,
Qasas As-Sabiqin, di dalam kitabnya, tidakkah kita lihat sepertiga isi dari Al-Quran adalah kisah-kisah kaum yang telah lalu? Tujuannya apa Allah menceritakan hal demikian? Agar kita mengambil clues, petunjuk, bahwasanya demikian gaya Allah menjalankan alam semesta. Kejadian yang terjadi sekarang sungguh dulu pernah terjadi. Tidaklah dapat menangkap poin ini kecuali orang-orang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu dan basirah. Dari situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Istadil bima kan ala ma yakun, fa innal umur ishtibah." Ambillah petunjuk dari perkara-perkara yang telah terjadi dalam menghadapi apa yang sedang terjadi. Sesungguhnya semua perkara itu mirip, serupa satu sama lain. Namun kita berpaling dari tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita imani adalah berita yang datang, dibawakan media-media syaitani. Kabar-kabar yang datang dibawakan oleh media-media sosial. Itu lebih kita imani daripada kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati rahimakumullah, di antara taktik musuh Islam di era ini yang kita kenal dengan nama Fourth Generation of War, Fourth Generation Warfare, gaya perang generasi keempat, Al-Harb Jil Ar-Rabi', perang generasi keempat. Tidaklah lagi peperangan dan invasi, tidaklah lagi penjajahan dengan cara mengirimkan tank-tank dan pesawat dan pasukan. Tidak. Penjajahan di era ini dengan cara yang dicontohkan oleh Abdullah ibnu Saba di masa awal fitnah, yang dimana pola inti mereka pertama, menyebarkan dusta-dusta, hoax, kabar-kabar yang membawakan kebencian antara unsur-unsur masyarakat yang ingin mereka taklukkan. Dibawakan berita-berita sehingga terbentuklah dan tersusunlah kebencian antara para rakyat dengan penguasanya, antara ras dengan ras yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain. Dibentuklah kebencian demikian dengan kabar-kabar dusta yang mereka bawakan. Tidakkah demikian pula cara Abdullah ibn Saba? Demikian dengan mudah mereka membawakan dan menyebarkan kabar dusta itu, dikarenakan media-media yang ada adalah mereka yang menguasainya. Dan cara yang kedua, yaitu dengan cara membentuk boneka-boneka, baik berupa ormas-ormas atau tokoh-tokoh yang seolah-olah membawakan nama Islam, namun pada hakikatnya mereka menghancurkan, mengkambing hitamkan ajaran-ajaran Islam dan kaum muslimin dengan tindakan yang mereka lakukan. Bukankah demikian pula gaya gerakan Abdullah ibn Saba? Dari situ dibuat oleh musuh-musuh Islam, Al-Qaeda, seolah-olah mewakili Islam. Dari situ mereka buat boneka dan sandiwara selanjutnya, ISIS. Padahal mereka yang melatihnya, mereka yang mendanainya, mereka yang menggerakkannya. Seolah-olah mereka semua bergerak atas nama Islam dan Islam berlepas diri dari mereka. Ikhwati rahmatullah. Yang gerakan-gerakan semua tersebut bertujuan agar dibenturkan unsur para masyarakat dengan penguasa yang ada, sehingga meratalah kerusakan yang terjadi pada negeri-negeri musuh. Ketika mereka benturkan satu suku dengan suku yang lain, kurang merata. Kehancuran kurang merata. Ketika mereka benturkan satu agama dengan agama yang lain, kehancuran kurang merata. Namun sangat efektif kehancuran merata di antara umat ketika mereka benturkan para rakyat dengan unsur penguasa. Demikianlah puncaknya yang terjadi di Arab Spring.
Ar-Rabi' Al-Arabi. Dimulai tahun 2010. Ketika mulai negeri-negeri kaum muslimin yang berada di Arab, mereka semua bergerak dengan nama kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, menuntut keadilan, menegakkan hukum Allah. Dengan nama itu, mereka semua bergerak dan membenturkan diri mereka dengan penguasa yang ada. Dimulai dari Tunus, kemudian diikuti Libya, kemudian diikuti Syria, kemudian diikuti Mesir, kemudian Yaman, dan seterusnya. Tidakkah kita melihat apakah perbaikan yang ada terjadi pada mereka, atau justru kehancuran yang berkali-kali lipat? Ketika itu semua terjadi, dipalingkanlah media-media dari mereka, sehingga kita tak lagi mendengar apa yang terjadi dengan mereka. Demikianlah tujuan musuh Islam. Ketika negeri tersebut tak berpemerintahan, maka dengan mudah mereka akan mengeruk hasil dan sumber daya alam yang ada dengan jumlah biaya yang sangat sedikit, hanya untuk membayar kelompok di antara kelompok-kelompok yang berseteru yang menjaga spot-spot kilang minyak mereka. Tak perlu lagi mereka membayar negara, kerjasama antar negara. Tidak, cukup membayar ormas yang jaga spot kilang minyak mereka. Atau lebih jauh lagi, mereka membentuk pemerintahan-pemerintahan boneka di negeri-negeri kaum muslimin, dengan tujuan agar semua pemerintahan ini berpusat kepada satu negeri yang berkuasa. Ini yang dikenal dengan nama New World Order. Ikhwati rahmatullah, tidakkah kita kaum muslimin yang masih Allah limpahkan nikmat keamanan, yang masih Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan nikmat ketertiban, nikmat keberaturan perkara, struktur masyarakat yang masih diikuti, di mana posisi rakyat, di mana posisi aparat, di mana posisi para penguasa? Tidakkah ini nikmat yang besar? Sehingga masih berjalan dakwah dan seruan kepada tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bebas. Tidak seperti di negeri lain. Sehingga masih berjalan nafkah. Setiap orang keluar rumah mencari nafkah untuk anak istrinya dengan bebas. Masih berjalan pendidikan untuk anak-anak kita. Kita ajarkan mereka tauhid, sunnah, iman, Islam pada mereka. Tidakkah kita lihat apa yang terjadi pada Syria misalnya? Bahkan anak-anak kecil kaum muslimin, dan mereka berbangsa Arab. Anak kecil kaum muslimin tidak tahu mana lafzul jalalah. Ketika dituliskan kalimat Allah, ditanyakan pada mereka apa bacanya, mereka tak tahu. Dan mereka anak Arab. Tidakkah kalian lihat ini di video-video yang tersebar? Dengan mudah kita dapat konsumsi. Ketika ditanyakan pada mereka, apakah kau hafal Al-Fatihah? Mereka berkata, ya kami hafal. Coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Inikah perbaikan yang kalian maksudkan dengan menentang penguasa kalian? Yang akhirnya tak ada lagi pihak yang berkuasa, di mana kelompok-kelompok yang ada akan berseteru, berperang satu sama lain, memperebutkan kuasa yang ada. Tak ada lagi keamanan. Bagaimana mereka mencari nafkah? Yang menghiasi hari-hari mereka adalah bangkai tubuh kaum muslimin yang terkoyak oleh mesiu. Yang menghiasi telinga mereka adalah dentuman-dentuman bom. Adakah keamanan pada mereka? Kita negeri yang Allah limpahkan nikmat keamanan atas kita. Di mana pagi-pagi ketika kita lapar, dengan mudah kita keluar rumah, cari nasi uduk, cari lontong sayur, gampang. Adapun mereka, apa yang terjadi ketika mereka lapar? Kekhawatiran ketika mereka keluar dari rumah. Demikian ketika nikmat keamanan hilang dari kalian. Maka dari situ ikhwati rahimakumullah, menyingkat pembahasan, lalu bagaimana seorang muslim idealnya mensyukuri dan menjaga nikmat keamanan yang ada padanya? Yang pertama,
dengan mengenali ilmu agama yang hak, yang murni sebagaimana datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang memang berlandaskan Al-Quran dan sunnah yang murni dengan pemahaman salaful ummah radhiyallahu anhum. Terjauhkan dari kesyirikan, kebid'ahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam hadisnya menegaskan bahwa itulah kunci keselamatan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha." Aku tinggalkan kalian di atas sebuah konsep beragama yang putih, jelas, clear, tak ada syubhat. Manhaj yang hak, yang jelas, wadih. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Begitu terang sehingga malamnya bahkan seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah seseorang berpaling dari jalan tersebut sepeninggalku kecuali dipastikan kecelakaan atas mereka. Lihat, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "Taraktu fikum amrain." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Lam tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian takkan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Allah pun subhanahu wa ta'ala menjanjikan hal ini di dalam firman-Nya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian, yakni berakidah sesuai dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, yakni beramal sesuai dengan amalan yang dicontohkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Niscaya Allah akan berikan kepada mereka kuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah berikan kuasa kepada orang-orang beriman sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan Allah akan berikan kuasa kepada agama mereka yang Allah ridhoi, yakni syiar, praktik Islam, bebas dan aman. Akan berikan kuasa kepada agama mereka yang Allah ridhai. Wal yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan hilangkan rasa takut dan teror pada mereka dengan keamanan. Ya'budunani. Dengan itu mereka beribadah kepadaku. La yusyrikuna bi syai'a. Tidak mempersekutukanku dengan satu hal pun. Allah pun mengancam mereka yang berpaling dari manhaj Rasul, dari ajarannya sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Berhati-hatilah mereka yang berpaling dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah. Bisa jadi mereka tertimpa fitnah. Aw yusibahum adzabun alim. Atau menimpa mereka kelak azab yang sangat pedih. Yang kedua, agar kita menjaga diri kita dan menjaga diri kita dari khabar-khabar yang ada dan menempatkan setiap khabar pada tempatnya. Agar jangan kita dengan mudah mempercayai khabar yang beredar, apalah lagi menyebarkannya di antara umat. Terutama khabar-khabar yang berkaitan dengan keamanan negara, dengan stabilitas umat secara serampangan. Dan agar kita berserah dan bertawakal senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur segalanya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tasbiru wa tattaqu. Apabila kalian senantiasa bersabar di atas aturan main Allah, wa tattaqu, dan senantiasa menjaga ketakwaan, lakukan apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Maka propaganda mereka sebesar apapun tidak akan berefek apapun pada kalian. Maka kesabaran dan ketakwaan itu yang perlu kita lestarikan pada diri kita. Ikhwati rahimakumullah, ketahuilah bahwa sungguh berita dan media yang ada adalah wasilah yang sangat efektif bagi para musuh Islam untuk memecah belah kesatuan umat. Hoax adalah senjata yang sangat ampuh yang sejak zaman dahulu digunakan oleh para musuh umat untuk memupuk kebencian di antara unsur masyarakat satu sama lainnya, antara pemerintah dengan rakyatnya, antara satu ras dengan ras yang lainnya, antara satu suku dengan suku lainnya. Maka dari situ Islam sangat mengatur dan menekankan kepada para kaum muslimin untuk sangat berhati-hati di dalam menyikapi berita, terutama berita-berita besar yang berkaitan dengan stabilitas dan keamanan umat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Bahwa para kaum munafikin ketika datang berita kepada mereka yang berkaitan dengan keamanan atau teror, dengan mudah mereka langsung menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul, andai saja mereka serahkan berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awila ulil amri minhum, atau kepada para penguasa yang ada pada mereka, la alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Niscaya mereka yang mencari hakikat perkara ini, niscaya mereka akan mendapatkannya. Allah pun subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa mereka yang menyebarkan kabar-kabar resah yang menakutkan di antara kaum muslimin, hakikatnya mereka adalah syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka adalah syaitan, yukhawwifu awliya'ah, yang menakut-nakuti para walinya Allah, yakni orang-orang yang beriman. Fala takhafuhum, maka jangan kalian takut pada mereka. Wa khafun, maka takutlah padaku. In kuntum mu'minin, apabila memang benar kalian beriman. Demikianlah usul akidah para ahlus sunnah di dalam as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa. Mentaati kita memahaminya, ketika diperintahkan taati. Adapun mendengar, maka maknanya adalah tidaklah kita percayai, tidaklah kita dengar berita-berita yang berkaitan dengan keamanan umat, kecuali apabila berita tersebut datangnya dari badan resmi pemerintah. Dengan itu, tertutuplah pintu fitnah dan pemberontakan yang terjadi kepada para penguasa. Yang dimana fitnah tersebut seringkali dicetuskan oleh berita-berita dusta yang disebarkan musuh-musuh Islam untuk memupuk kebencian antara unsur masyarakat satu sama lainnya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam tentang buruknya dusta dan kerugian orang-orang yang menyebarkannya. Rasul bersabda, kafa bil mar'i ithman ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah dosa bagi seseorang untuk memasukkannya ke dalam neraka. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Cukuplah dosa bagi seseorang untuk memasukkannya ke dalam neraka ketika dia selalu menyampaikan apapun yang dia dengar. Hati-hati dengan memforward berita. Cukuplah dosa bagi seseorang untuk memasukkan dia ke dalam neraka ketika ia senantiasa menyampaikan apapun yang ia dapatkan. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, innar rajula la yatakallam bi kalimah. Bisa jadi seseorang mengucapkan sebuah kalimat min sakhatillah, kalimat yang rusak, kalimat yang dibenci oleh Allah, berita la yulqilaha balan, mungkin ini hal yang remeh yang dia tak pedulikan, yahwi biha fi nari jahannam, namun dikarenakan kalimat tersebut ia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka berhati-hatilah dari berita-berita yang disebarkan pada kalian. Lebih lanjut lagi, janganlah kalian dengan mudah menyebarkan hal tersebut kepada kaum muslimin yang lain, sehingga kalian menjadi perpanjangan tangan syaitan, meresahkan hati para kaum muslimin. Yang ketiga, agar kita memupuk kekompakan, kesolidaritasan, dan kecintaan antara para rakyat dan penguasa, antara satu suku dengan suku yang lain, mendoakan kebaikan bagi sesama, bagi mereka yang dengan cara menutupi aib mereka. Dan inilah makna nasihat dan bernasihat kepada sesama kaum muslimin. Rasul berkata, ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Rasul berkata, lillah, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi a'immah al-muslimin, bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan bagi para rakyat awam kaum muslimin. Bernasihat kepada penguasa, kepada para kaum muslimin maknanya menginginkan kebaikan, bukan justru keburukan, membongkar aib, mengumbar dan merangsang kebencian masyarakat. Tidak. Demikian bernasihat kepada para penguasa. Wahai para kaum muslimin, sadarilah bahwa cacian, kritikan di muka umum dan makian kita terhadap penguasa sungguh hanya akan memperburuk keadaan. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah keadaan penguasa apabila kita mencaci-caci mereka? Atau sebaliknya, apabila kita bersabar, mendoakan kebaikan bagi mereka, bukankah ada kemungkinan Allah akan memperbaiki mereka? Lalu mengapa kita memilih jalan untuk mencaci makinya? Apabila kita mencaci maki penguasa, apakah pahala yang kita dapatkan atau dosa? Sebaliknya, apabila kita mendoakan kebaikan bagi penguasa, pahala yang kita dapatkan atau dosa?
Maka seorang yang berakal sehat tidak akan memilih jalan untuk mencaci maki penguasa yang ada. Apakah seorang mukmin akan mencaci dan memaki apa yang Allah takdirkan atasnya ketika tidak sesuai dengan seleranya? Maka ikhwani rahimakumullah, dengan ini, di hari kemenangan ini, di hari fitrah ini, kami tegaskan bahwa kami ahlu sunnah berlepas diri dari mereka yang turun ke jalan dan mencaci memaki para penguasa dengan menyerukan takbir. Seraya menyerukan takbir, mereka mencaci dan memaki para penguasa. Tuhan mana yang mereka besarkan dengan takbir mereka? Dikarenakan sungguh Allah melarang tindakan mereka. Kami berlepas diri dan mengingkari mereka yang turun ke jalan mengaku membela Al-Quran, namun dengan itu mereka menggunakan kata-kata kotor, menjijikkan, dilemparkannya kepada para penguasa. Al-Quran yang mana yang mereka maksud, mereka bela? Jelas larangan di dalam Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun, kepada Musa dan Harun alaihi wassalam, idhhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua, hampiri Fir'aun, penguasa yang ada pada kalian. Hampiri. Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dengan itu dia menjadi insaf dan takut pada Allah. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun? Sehingga tak lagi kita menghampirinya dengan adab, namun dari jalanan dan mimbar kita memakinya. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun yang yasumuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, membantai anak-anak laki kalian, membiarkan wanita hidup, yang berkata inni rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Apakah penguasa kita lebih rusak dari Fir'aun? Sehingga tidak lagi kata-kata lembut yang kita gunakan untuk menegurnya, tapi kata-kata kotor, makian, cacian kepadanya. Kami berlepas diri dari kaum yang melempari para aparat dengan batu dan panahan. Dengan itu seraya mereka bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mana yang mereka sanjung dengan salawat mereka? Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tindakan demikian. Nabi bersabda, "Man arada an yansaha li sultan," barang siapa yang hendak membawakan nasihatnya kepada penguasa, falyakhudh biyadihi, maka agar dia ambil tangannya, wa yakhlu bih, dan berdua-dua dengannya. Fa in qabila minhu fadha, apabila penguasa tersebut menerima nasihatnya, maka alhamdulillah. Wa illa, namun apabila penguasa tersebut tidak menerima nasihatnya, faqad adda alladhi ma alaih, maka ia telah menunaikan kewajibannya. Dia tidak memiliki hak memaksa kepada para penguasa. Dengan adab dan baik, seraya bersalawatan, mereka lakukan keburukan, kerusakan di muka bumi itu. Seraya bersalawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mana yang mereka maksudkan dengan salawat mereka itu? Orang-orang mati di antara mereka, mereka sebut dan mereka syiarkan dengan nama mati syahid. Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan katanya adalah jihad fisabilillah. Sungguh para aparat yang berjihad menghalau kalian yang hendak membuat pintu kerusakan dan fitnah pada umat. Aparat yang berjihad, bukan mereka. Adapun yang mati di antara mereka, sebagaimana Rasul katakan, man mata walaysa ala unuqihi bai'ah. Di sabda lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min at-ta'ah, barang siapa yang membangkang kepada penguasa kalaupun hanya sejengkal, thumma mat, kemudian dia mati dalam keadaan itu, mata mitah jahiliyah, dia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Syahid apa yang mereka maksudkan? Nabi mana yang mereka jadikan tuntunan untuk tindakan mereka? Di mana mereka dari anjuran Allah dan Rasulnya ini sallallahu alaihi wasallam? Ikhwati rahimakumullah, demi Allah banyak nilai yang ingin kami sampaikan. Namun dikarenakan terbatasnya waktu, kondisi, maka kami cukupkan sekian. Terakhir kami pesankan sebuah pertanyaan, tanyakan ini pada diri kalian masing-masing. Tanyakan ini pada lubuk hati kalian yang paling dalam dan nurani kalian. Apakah kebencianmu, kekecewaanmu kepada para penguasa yang ada padamu adalah alasan yang cukup bagimu untuk merusak keamanan dan menghancurkan persatuan negeri ini?
Apakah semua kebencianmu dan kekecewaanmu reason enough, adalah alasan yang cukup bagimu untuk ikut memberikan sumbangsih dalam tindakan-tindakan yang mengacaukan persatuan negara, mengancam keamanan negara, membuka pintu fitnah, penjarahan, dan lain-lain? Demi Allah, mereka yang bergerak dengan nama Islam sama sekali tidak mewakili ajaran Islam yang mulia ini. Apabila ada agama di muka bumi yang mengajarkan menyembah batu, menyembah ular, maka tak pantas mereka mengajarkan tindakan barbar demikian. Apalah lagi agama Islam yang mengajarkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tauhid, mengajarkan kita untuk mengikuti contoh semulia-mulianya Nabi, semulia-mulianya manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lil haqqi mararah na'lamuha. Sesungguhnya pada hak terdapat rasa pahit dan konsekuensi yang pahit yang kami ketahui. Namun hak tetaplah hak yang harus disampaikan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Qulil haqqa walau kan murran." Katakanlah yang hak, kalaupun hal tersebut pahit. Pahit dikarenakan bertentangan dengan selera umumnya manusia. Pahit dikarenakan resiko yang pahit bagi orang-orang yang menyampaikannya. Tapi itu hak yang harus disampaikan. Dengan itu kami memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran ini. Semoga dengan itu kami termasuk ke dalam taifah mansurah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu taifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku yang senantiasa mereka menegaskan yang hak, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka tak gentar menghadapi orang-orang yang mengkhianati mereka dari golongan kaum muslimin, dan juga tak gentar menghadapi orang-orang yang menentang mereka dari golongan kafir. Fallahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma mazzik jam'ahum wa shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-rahmah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.